You're gonna die today. Adegan bermula di sebuah tempat pameran teknologi perusahaan yang bernama ARK, di mana diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Michael Jennings, kita panggil aja Mike, sedang memperhatikan sebuah layar berteknologi 3 dimensi terbaru. Dia sangat tertarik dengan teknologi layar itu dan langsung membelinya. Selanjutnya diperlihatkan Mike yang memasuki sebuah tempat yang merupakan ruangan kerjanya di perusahaan Nexim. Setelah dianalisa, dia mulai melakukan beberapa perubahan pada alat tersebut dan merubahnya menjadi sesuatu yang baru dan lebih canggih lagi. Setelah selesai, dia langsung memamerkan alat yang baru saja dibuatnya itu kepada para petinggi perusahaan Nexim. Who needs it? Mereka sangat tertarik dengan hasil yang dikerjakan oleh Mike. Lalu scene berganti ke sebuah ruangan di mana terlihat Mike sedang tertidur di sana dan semua ingatan tentang masa kerjanya selama 2 bulan terakhir sedang dihapus. Yang melakukan proses penghapusan itu adalah Shorty. Ini dia. Rita menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perusahaan, Mike dianggap tidak pernah menjadi seorang karyawan dan semua hasil kerjanya adalah intelektual perusahaan Nexim. Lalu Mike diberikan cek senilai $526.000 Amerika Serikat. Dan inilah paycheck. Film ini dibintangi oleh Ben Affleck yang kita tahu biasa berperan sebagai Batman dan juga Uma Thurman. Oke, kita langsung lanjut ceritanya guys. Scene selanjutnya memperlihatkan Mike yang sedang berlatih bersama Shorty. Setelah itu Mike berbicara dengan Shorty tentang masalah menghapus memori dan itu bukan merupakan sebuah masalah bagi Mike. Lalu Mike pulang ke rumahnya dan di rumahnya dia mendapati sebuah surat dari temannya yang bernama Jimmy yang mengajaknya untuk datang ke sebuah pesta. Mike datang ke pesta itu dengan Shorty. Di sana Mike melihat seorang wanita cantik dan langsung meninggalkan Shorty untuk mengikuti wanita itu. Dia mengajak wanita itu berkenalan dan nama wanita itu adalah Rachel. I'm Rachel. I'm Michael. Seorang dokter ahli di bidang ilmu biologi. Rachel kebetulan bekerja untuk Jimmy, temannya Mike. Tak lama Jimmy datang dan mengajak Mike ke ruangannya. Di sana Jimmy menawarkan sebuah pekerjaan buat Mike. Namun Mike menolaknya karena waktu yang dibutuhkan terlalu lama, yaitu sampai 3 tahun. Sedangkan Mike sendiri biasanya bekerja paling lama hanya 2 bulan. You're kidding. Deadly serious. Mike agak berpikir juga setelah Jimmy mengatakan bahwa dia akan menerima bayaran yang sangat besar untuk melakukan pekerjaan ini. Kayaknya Mike mau menerima pekerjaan itu. Esoknya dengan diantar oleh sebuah heli, Mike datang ke kantornya Jimmy. Di sana dia disambut sama John Wolf. Terlihat nama perusahaan Jimmy ini adalah Allcom. John menjelaskan kalau selama bekerja Mike tidak diizinkan untuk meninggalkan tempat itu dan akan diberikan tempat tinggal sendiri di sana. Mike pun juga disuruh untuk menitipkan semua barang-barangnya sebelum mulai bekerja. Lalu Mike bertemu dengan Jimmy di ruangannya dan setelah sedikit berbasa-basi, Mike langsung diberikan sebuah suntikan yang berguna untuk menghapus memorinya. Lalu Mike dibawa oleh Jimmy ke sebuah ruangan dan kembali bertemu dengan Rachel di sana. Saat dia sedang mengobrol dengan Rachel, Jimmy menjemputnya dan membawanya ke sebuah ruangan. You can still back out. Di sana dia diperkenalkan dengan seorang yang bernama Dr. William Decker. Decker menyerahkan sebuah koper dan saat koper itu dibuka, keluarlah cahaya yang sangat terang. Scene lalu berganti ke sebuah ruangan di mana terlihat John yang sedang menaruh alat suntiknya yang seperti di awal tadi. Jimmy mengatakan bahwa tugas Mike udah selesai. Michael, you're done. Jimmy juga bilang kalau uang Mike juga udah ditransfer ke rekeningnya di Bank Ready Grant. Mike terkejut saat melihat jumlah uang yang sangat banyak di rekeningnya. $92 million. Dia langsung datang ke bank itu dengan maksud untuk mencairkan uangnya. Setelah menandatangani dokumen, Mike diberikan barang titipannya sama pegawai bank itu. Dia terkejut saat membuka amplop itu dan dia bilang sama si Mbak kalau itu bukan barang-barangnya. It's not? No. Saat Mike bilang ingin mencarikan uangnya, dia malah terkejut karena si Mbak pegawai itu bilang bahwa Mike telah kehilangan bagiannya. Si Mbak menjelaskan bahwa 4 minggu yang lalu Mike datang ke situ untuk menyerahkan uangnya dan menitipkan amplop itu. I beg your pardon? What? Semua nggak masuk akal baginya. Sampai di rumahnya, dia langsung menelpon Jimmy ke kantornya dan pegawainya bilang bahwa Jimmy lagi nggak ada di kantor.
Mike lalu mulai curiga dengan kondisi di rumahnya. Ternyata udah banyak agen FBI memasuki rumahnya dan akhirnya Mike pun ditangkap. Di ruang interogasi FBI, mereka mengatakan ke Mike bahwa kerjasama yang dilakukan Mike adalah masalah keamanan nasional. Saat barang-barang Mike yang di dalam amplop dibongkar, Mike bilang bahwa itu bukan miliknya. That stuff isn't mine, okay? I'm mistaken. Lalu agen lainnya mulai menjelaskan permasalahannya. Awalnya dia menunjukkan foto William Decker yang merupakan psikis pemerintahan di bagian divisi senjata. Pada 3 tahun lalu, proyeksinya telah disimpan. Dia malah menjual karya-karyanya. Dia menunjukkannya ke beberapa perusahaan. Para agen ini mencurigai bahwa Jimmy lah yang membelinya. Sayangnya, FBI nggak bisa melacak penjualannya karena Decker meninggal disebabkan jatuh dari rumahnya dari ketinggian 140 kaki. Lalu Mike menanyakan apa hubungan semua itu dengannya. Agen tersebut menjelaskan bahwa semua paten yang diajukan pada bulan ini menunjukkan desain berdasarkan pekerjaan Decker. Look whose signature is on every one of those documents. Sementara di setiap dokumen paten itu, Mike lah yang menandatanganinya. Para agen itu meminta Mike untuk memberitahu mereka semua tentang apa yang dilakukannya untuk Jimmy. Namun Mike bilang nggak bisa karena ingatannya selama 3 tahun terakhir udah dihapus. You wiped my memory. I don't remember. Mereka langsung mengikat tangan dan kaki Mike di kursi itu. Dan mereka pun berniat untuk melakukan ekstraksi lagi agar ingatan Mike kembali. Terlihat gambar samar-samar yang keluar dari dalam pikiran Mike. Karena merasa nggak mendapat apapun, agen itu beristirahat dan merasa ingin merokok. Anak buahnya memberikan rokok yang kebetulan ada di dalam amplopnya Mike. Saat dia mulai merokok, dia membuang asapnya ke atas dan secara nggak sengaja mengenai alarm kebakaran yang ada di plafon ruangan itu. Dan membuat ikatan tangan dan kaki Mike langsung terlepas. Momen itu langsung dimanfaatkan oleh Mike untuk segera kabur. Ruangan yang dipenuhi dengan asap membuat semua orang yang ada di sana nggak bisa melihat. Mike meraba-raba di meja dan mendapatkan sebuah kacamata yang juga berasal dari amplopnya. Dia memakai kacamata itu dan langsung bisa melihat dengan jelas seisi ruangan itu. Dia lalu mengumpulkan isi amplopnya itu dan segera lari dari ruangan itu. Sementara di luar sana, John yang memperkirakan Mike udah mati, langsung terkejut saat melihat Mike yang berhasil kabur dari FBI. Mike terus berlari hingga memasuki sebuah stasiun bus. Sementara antrian tiket sangat panjang. Dia lalu nggak sengaja menyenggol seseorang yang menyebabkan isi amplopnya bercecer. Mike langsung bergegas memakai tiket itu dan segera pergi dari sana. Di atas bus, Mike melihat lagi isi amplop itu. Dia menemukan sebuah cincin yang ada dalam amplop itu. Tanpa dia sadari, seseorang sedang memperhatikannya dan langsung mengambil cincin itu saat ada kesempatan. Mike mengejar orang itu sampai ke depan Bank Ready Grant tempat dia pernah menyimpan uang. Di sana, Mike kembali menemui Jane si pegawai bank dan menanyakan siapa yang mengirim amplop itu. Well, you did. That's you right here. See? 20 items. Di tempat lain, John melaporkan kaburnya Mike kepada Jimmy. Jimmy marah karena rencananya untuk membuat Mike mati jadi gagal. Michael Jennings is not a super agent. Jimmy bilang pasti ada seseorang yang telah mengubah sesuatu. Has anyone checked the machine since Michael walked out of here? Lalu dia mengajak John untuk memeriksa sebuah mesin yang mana mesin itulah yang dapat digunakan untuk melihat masa depan. Jimmy mengecek mesin itu namun baru saja dia menghidupkannya langsung error. Scene berganti ke Mike yang lagi berada di sebuah hotel. Di sana dia mengeluarkan semua barang yang ada di amplop itu. Dia akhirnya menyusun semua benda-benda itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Lalu kilasan-kilasan masa lalunya mulai terbayang di pikirannya. Dia lalu menelpon temannya Shorty dan mengajaknya bertemu. Hello. Jesus, Shorty. Kemudian Mike datang ke sebuah tempat untuk menemui Shorty. Di sana dia melihat seseorang petugas dengan merek bajunya yang kebetulan sama dengan merek kunci yang ada dalam amplopnya. Dia meminta penjelasan sama Shorty tentang barang-barang di amplop itu, namun Shorty juga nggak tahu dengan hal itu. Lalu saat mereka masih berbincang mengenai masalah William Decker, di TV terlihat sebuah acara yang sedang menentukan pemenang lotre, yang ternyata cocok dengan nomor lotre yang keluar saat itu. Mike mulai sadar semua kegunaan dari barang-barang yang ada di dalam amplopnya itu. Mike mulai tahu kalau biaya $500 miliar tadi mereka gunakan untuk melihat The future. Sementara itu di labnya Jimmy, ilmuwannya yang bernama Stephen bilang bahwa Mike menggunakan virus yang menjadikan mesin untuk melihat masa depan itu menjadi error. Lalu Jimmy memerintahkan Stephen untuk segera menemukan hardware itu.
Kembali ke tempat Mike, dia mengatakan sama Shorty kalau dia pernah menggunakan mesin itu dan melihat masa depannya, dan dia melihat apa yang dia butuhkan untuk mengubah masa depan itu. Dia juga mengatakan kalau tanpa barang-barang yang ada di amplop itu, dia mungkin udah mati. Each item has to be used at a specific time, in a specific... Lalu Mike mulai curiga pada keadaan di sekitarnya. Ternyata ada orang-orang yang mulai menembakinya. Mike memberikan sebuah kunci yang ada di amplop itu ke Shorty dan menyuruh Shorty untuk segera menyelamatkan diri. Mike yang masih tertinggal di ruangan itu terus ditembaki sama pasukan si John. Mike lalu kabur dan masuk ke dalam lorong-lorong di stasiun kereta api. Saat posisi Mike tersudut, dia mengeluarkan hairspray dan mancis yang ada dalam amplop itu dan berhasil menyelamatkannya dari posisi terjepit. Lalu John pun datang ke sana dan mulai saling mengancam dengan Mike. How does it feel knowing you're going to die? Mike berhasil selamat dari John dan dia langsung kabur. Sementara itu, lampu jalur kereta api udah berwarna hijau yang menandakan sebentar lagi kereta akan lewat. Mike berhasil juga selamat dari tempat itu setelah berhasil memodifikasi sebuah saklar untuk arus listrik rel kereta dengan menggunakan jepitan dari dalam amplopnya itu. Di tempat terpisah terlihat beberapa agen FBI yang sedang membahas tentang Mike yang diperkirakan bisa melihat masa depan, melihat cara dia kabur dari markas FBI. Selanjutnya Mike terbangun setelah mengalami mimpi buruk. Kemudian saat dia mencuci muka, dia melihat sebuah kotak kertas kecil yang berasal dari dalam amplopnya yang sedang luntur warnanya karena terkena tetesan air. Dia langsung menghubungi kafe itu untuk bertanya apa dia pernah melakukan reservasi di tempat itu. Ternyata dia memang ada memesan tempat itu dan menyatakan akan segera ke sana. Scene lalu berganti ke rumah Rachel yang sedang tersenyum memenangi foto-foto kenangannya bersama Mike. Lalu Jimmy datang ke tempat itu untuk memberitahukan ke Rachel bahwa Mike udah meninggalkan Allcom. Michael left Allcom yesterday, permanently. Lalu Jimmy dan John terlihat sedang mengawasi gerak-gerik Rachel di rumah itu. Mike seperti meninggalkan sebuah pesan di kamar mandi agar dapat dibaca sama Rachel. Jimmy yang melihat hal itu langsung menyuruh John untuk menyelidikinya. And make sure she can't go anywhere alone. Rachel pergi bekerja seperti biasanya. Namun, ia sudah merencanakan sebuah pelarian. Sementara itu, di waktu yang sama, John yang disuruh Jimmy untuk menyelidiki rumah Mike berhasil menemukan sebuah tulisan di kaca kamar mandi yang menunjukkan janji Mike untuk bertemu dengan Rachel di Cafe Michelle. Rachel pun terlihat berhasil kabur dari kantornya untuk menemui Mike. Mike yang udah lebih dulu hadir di sana, kemudian melihat seorang wanita yang merupakan Rachel KW-KW-an yang datang ke sana. Dia mengaku ke Mike bahwa dia adalah Rachel. Sementara itu, John mengawasinya dari jauh dan Jimmy mengerahkan si Maya yang menyamar sebagai Rachel KW-KW-an. Something I can use to get to Steven. Mike terlihat bingung karena memang dia hilang ingatan. Jimmy melalui Maya meminta sebuah kartu keamanan Allcom yang ada di amplop Mike. Mike menyerahkannya dengan agak ragu-ragu. Dari jauh, John udah terlihat bersiap-siap untuk menembak Mike. Mike yang mulai curiga sama si Rachel KW ini menanyakan tentang siapa tim baseball favoritnya. What's my favorite baseball team? Di saat Maya mau menembak Mike, saat itulah Rachel yang asli datang dan memukulnya. Mike juga langsung menghindar saat tahu dia sedang dibidik sama si John. Setelah mengumpulkan barang-barangnya, Mike dan Rachel langsung meninggalkan tempat itu. John dan pasukannya terus mengejar Mike dan dia langsung pergi ke sebuah dealer mobil dan mengeluarkan kunci yang ada di amplop itu. Rupanya kunci itu bukan sebuah kunci mobil, tapi sebuah kunci sepeda motor. Terlihat juga FBI yang udah mendapatkan di mana posisi Mike mencoba untuk mengejarnya. Di tengah aksi kejar-kejaran, Rachel nggak sengaja menjatuhkan amplop itu. I'll come back and get you. Sementara Mike berusaha mengalihkan perhatian John dan anak buahnya. Dengan aksi heroiknya,
Mike berhasil menyelamatkan Maya dari tembakan anak buahnya John sekaligus menghancurkan mobil orang itu. Mobil polisi pun mulai berdatangan ke tempat itu untuk mengejar Mike. Tapi Mike nggak menghiraukannya. Mike, we can help you. We know what's going on. Mike terus lari hingga memasuki sebuah terowongan dan akhirnya Mike berhasil lolos dari kejaran John dan juga FBI. Malam harinya di sebuah penginapan, Rachel menangis saat tahu Mike nggak ingat lagi dengannya. Rachel memberikan sebuah box yang berisikan semua foto-foto kenangannya bersama Mike. Setelah melihat foto-foto dan video itu, Mike meminta maaf sama Rachel dan bilang kalau dia nggak seharusnya pergi meninggalkannya. Keesokan harinya saat berbicara dengan Rachel, Mike nggak sengaja melihat amplopnya. Mike kembali memeriksa amplop itu dengan kaca pembesarnya. Dan dia berhasil menemukan sesuatu. Ternyata di sana dia menemukan berita-berita tentang sebuah mesin yang bisa memprediksi masa depan. Michael, look at the rest of the pictures. Dan dia membayangkan akibat-akibat yang akan muncul jika mesin itu terus digunakan. Mike pun memutuskan untuk kembali ke perusahaan Jimmy untuk menghancurkan mesin itu. I have to go back. I have to destroy that machine. Di waktu yang sama di markas FBI, para agen juga memperkirakan bahwa Mike akan kembali ke tempat Jimmy berdasarkan barang-barang yang ada di amplopnya yang salah satunya berisikan kartu keamanan perusahaan Allcom. He's going back. Langsung saja, kepala agen FBI itu menyuruh untuk mendapatkan surat perintah menyadap telepon dan data yang keluar dari Allcom serta menaruh beberapa orang agen di kantor itu. Mike dan Rachel mulai masuk secara diam-diam ke kantor Jimmy. John yang mengetahui itu langsung melapor sama Jimmy. Jennings and the girl were spotted. Mike sengaja mengeluarkan bola-bola baja kecil yang juga berasal dari amplopnya untuk dilemparkan ke pintu sensor pemeriksaan agar membuat sedikit kekacauan biar mereka berdua bisa masuk dengan aman. Ternyata Jimmy sengaja membiarkan Mike masuk ke ruangan tempat mesin itu berada. Mike pun menyadari kalau sebenarnya Jimmy memang mengharapkannya datang ke sana. Sementara itu, agen FBI yang juga berada di sana langsung mengkonfirmasi ke markasnya bahwa Mike udah berada di ruangan mesin itu. He's in. Confirmed. He's in. Machine, let's go in after him. Mike mengunci pintu ruangan itu secara permanen agar nggak bisa dibuka pakai kartu dari luar. Selanjutnya, Mike mencoba dulu mesin itu sebelum menghancurkannya. Saat dia memulai, ternyata mesin itu error. Dia mencoba untuk memperbaiki itu dan mengeluarkan sisa-sisa barang di amplopnya yang berupa sebuah teka-teki silang dan sebutir peluru. Akhirnya dia berhasil menemukan penyadap itu dan mencabutnya. Dan seketika mesin menyala normal lagi. Jimmy yang melihat itu langsung menyuruh John untuk menangkap Mike. Sementara Jimmy sendiri pun langsung mengambil senjata untuk mengejar Mike. Take him. Mike kembali menggunakan mesin itu dan di sana terlihat di masa depannya Mike tertembak dan mati. Rachel terlihat cemas tapi Mike mengatakan ke Rachel bahwa akan merubah masa depannya. I can do it again. Di luar lab itu, John dan pasukannya udah mulai berdatangan untuk menangkap Mike dan Rachel. John mencoba masuk ke lab dengan memakai kartu akses namun usahanya gagal. Mike bergegas mengajak Rachel untuk segera menghancurkan tempat itu. Dia melihat sebutir peluru yang tersisa di amplopnya dan membuat sebuah rencana menggunakan peluru itu. Di luar ruangan, anak buah Jimmy akhirnya mengebom saklar pintu masuk itu agar mereka bisa masuk. Sementara itu, Jimmy langsung mencoba mesin itu untuk kembali melihat masa depan Mike. Mulailah terjadi aksi pertarungan dan tembak-menembak di antara Mike dan anak buah John. Saat kondisi Mike mulai terjepit, Rachel langsung beraksi dengan memakai remote control robotnya untuk membantu Mike.
Lalu Mike menyuruh Rachel pergi dengan mengurung dirinya sendiri di lab itu. Go, please! Selanjutnya Mike langsung berhadapan-hadapan dengan Jimmy dan mereka berdua saling bertarung dan Jimmy berhasil memukul Mike. Agen FBI yang menyusup mengatakan bahwa Jimmy berhasil mendapatkan Mike dan kepala agen itu mengatakan agar segera menghentikan Jimmy karena dia nggak mau mengambil risiko pencipta mesin itu jatuh ke tangan yang salah. Kembali ke dalam lab, Mike yang baru sadar langsung terbayang dengan kilasan-kilasan masa depannya saat melihat sebuah pintu terbuka. Namun ternyata yang masuk dari pintu itu adalah Rachel yang ditahan sama anak buahnya John. Sementara itu, John pun terlihat sedang mencoba mesin itu untuk melihat masa depannya sendiri. Saat Jimmy sedang berbicara dengan Mike, Rachel melihat ada seorang anggota FBI sedang bersembunyi di belakang Mike. Saat anggota FBI itu mau menembak, John yang sedang melihat masa depannya di mesin itu terkejut karena dia melihat dia mati terkena ledakan sesaat setelah memakai mesin itu. Mike dan Rachel bergegas menyelamatkan diri mereka dari ledakan tersebut. Mike lalu membuang jamnya dan langsung pergi. Let's go. Pasukan FBI yang masuk ke tempat itu akhirnya hanya mendapati puing-puing sisa kebakaran. Explosion destroyed everything. Di akhir cerita diperlihatkan Mike yang bekerja membantu Rachel di sebuah kebun. Di sana Mike teringat satu hal lagi tentang masa lalunya. Ternyata Mike berhasil mendapatkan jackpot lotre senilai $90 juta. You will miss the riches below. What is that? What is that? Dan inilah yang kita sebut dengan happy ending, saudara-saudara. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu review kita kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Onde mande, rancak bana.